Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya Davi, ada informasi apa saja di segmen awal iNews sore hari ini? Ya betul sekali Stefani, selain informasi tadi yang sudah kita hadirkan dalam highlight, kita awali informasi terkait sebuah rumah yang sekaligus dijadikan tempat usaha di Depok, Jawa Barat hangus dilalap api. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di lantai 2 rumah. Kobaran api dan asap tebal membumbung dari sebuah rumah di Jalan Raya RTM Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kebakaran membuat warga panik. Beruntung api tidak menjalar ke bangunan di sekitarnya. 4 mobil damkar diturunkan dan dengan cepat memadamkan api. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di lantai 2 rumah. Saat kejadian, keluarga ada di lantai bawah. Posisi lagi ada yang Zoom meeting, ada ini. Setelah melihat putrinya, ada kejadian, ada api. Setelah kejadian api, mereka baru keluar menelpon beberapa, termasuk Kapolsek dari Cimanggis, RT. Dengan dekatnya langsung kita konfirmasi ke pemadam. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah ambulans yang membawa jenazah COVID-19 dirusak warga di Jember, Jawa Timur. Warga nekat mengambil paksa jenazah untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Aksi perusakan sebuah ambulans oleh warga Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur terekam warga dan viral di media sosial. Warga beramai-ramai merusak kaca mobil hingga pecah usai mengambil paksa jenazah yang diduga COVID-19. Petugas pemulasaraan jenazah berpakaian APD tak berdaya atas ulah warga. Keluarga bersikeras untuk memakamkan jenazah secara biasa tanpa protokol COVID-19. Keluarga makin emosi karena beredar kabar bola mata jasad hilang setelah dirawat dan meninggal di rumah sakit. Namun informasi ini terbukti tidak benar lantaran seluruh bagian tubuh jenazah masih lengkap. Ternyata pasien yang dikiranya matanya itu hilang karena mengeluarkan darah, setelah dibuka jenazahnya ternyata lengkap semua organ tubuhnya. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita sabar. Memang saya juga turut. Polisi dari sektor Silo kemudian membubarkan aksi warga hingga situasi kondusif. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan atas kasus perusakan ambulans ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Lalu apa alasan warga Jember merusak ambulans? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Humas Satgas COVID-19 Jember, Habib Salim. Selamat sore, Pak Habib. Selamat sore, Mas. Baik, Pak, boleh diceritakan, Pak, bagaimana awal kronologi kejadian ini bisa terjadi, Pak? Ya, pertama kita berduka cita bahwasanya ada warga Jember yang memang meninggal status COVID-19. Tidak hanya itu, di beberapa tempat juga kita juga turut prihatin. Tidak hanya 1, 2, bahkan banyak. Ini adalah pandemi yang kita turut prihatin semuanya, bukan hanya di Jember, di Jawa Timur, di Indonesia juga. Cuma memang tugas berat kita untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya memang penyakit COVID itu ada. Tahu-tahu masyarakat kadang-kadang ada info hoax yang itu bisa dipercaya, sebenarnya itu adalah info hoax. Seperti tadi yang disampaikan bahwasanya ada pendahuluan info hoax yang menyertainya, seperti pengambilan anggota badan, anggota tubuh, padahal itu tidak ada. Dan, baik. Ya. Baik, Pak Habib, ini kemudian apakah memang ambulans ini berjalan sendiri atau dengan pengawalan petugas, Pak? Ini dengan pengawalan petugas ya. Dari keluarga sebenarnya sudah menyetujui untuk pemakaman dengan protokol COVID. Cuma di lokasi itu kemudian ada isu-isu yang dikembangkan, masih dalam penyelidikan, yang seperti tadi disampaikan. Sebenarnya keluarga sudah menerima, tapi karena isu-isu tadi yang mengganggu, kemudian kejadiannya bisa berubah. Baik, artinya keributan ini justru bukan datang dari pihak keluarga, namun warga sekitar yang pada saat itu ada di lokasi ya, Pak? Iya, karena ada
kita tidak tahu lebih lengkapnya karena provokator atau apa, tapi yang jelas di lokasi disampaikan ada isu yang menyampaikan bahwa salah satu anggota tubuh itu ada yang diambil, itu kan yang kemudian memicu kemarahan. Padahal itu tidak betul sama sekali. Kami juga melihat dalam video ini juga ada beberapa orang termasuk petugas yang menenangkan warga, namun warga tidak mengindahkan. Sebenarnya pada saat itu terjadi, Pak, ada berapa petugas yang mengawal? Apakah memang sedikit atau cukup representatif untuk mengawal jenazah ini? Sebenarnya sudah cukup representatif ya. Ada dari kepolisian, ada dari BPBD untuk pemulasaran jenazah. Cuma karena memang di lokasi itu warga cukup banyak, kemudian sudah mau diambil, terjadi ada pelemparan tadi yang memicu kemudian sedikit ada kurang pas sebenarnya di dalam kejadian tersebut. Pak, ini saat kejadian banyak warga yang berkerumun, Pak. Kemudian tindak lanjut seperti apa yang nanti akan dilakukan? Apakah tracing juga akan dilakukan pada warga yang berkumpul? Ya, tracing tetap dilakukan. Kita tidak hanya di Hilo, di semua tempat di Kabupaten Jember terhadap keluarga, kemudian yang kontak erat dengan yang meninggal maupun yang sakit karena COVID-19 akan di tracing semuanya. Pak, kejadian seperti ini kerap sekali terjadi tidak hanya di wilayah Jember tapi juga di wilayah-wilayah yang lain. Sebenarnya sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh Satgas kepada warga khususnya sampai tingkat bawah seperti apa, Pak, untuk mengantisipasi memang kejadian ini terulang kembali nanti? Ya, sosialisasi sudah tidak henti-hentinya kita lakukan. Memang ini juga sudah lama waktunya, sudah 1 tahun lebih, dan yang terakhir ini kan karena waktu yang cepat. Dulu awalnya itu sudah mau hijau, zona kita di Jember juga sudah mau habis itu COVID, tapi kemudian ada varian baru segala macam itu yang menyebabkan kemudian dalam waktu yang cepat itu kejadian harus kemudian masyarakat juga harus dikasih tahu secara lebih cepat lagi. Ini yang terjadi di masyarakat, dan juga karena waktunya sudah lama, psikologi massa juga itu kita harapkan adalah masyarakat juga sudah tahu bahwa memang penyakit COVID itu ada, dampaknya juga bermacam-macam, tidak mesti kemudian sakit perut, sakit jantung, karena menyerang bagian paling lemah di dalam tubuh seseorang. Berbeda-beda dampaknya terhadap seseorang tergantung dari penyakit bawaan yang dibawa. Baik, terima kasih Pak Habib Salim, Humas Satgas COVID-19 wilayah Jember sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pasien COVID-19 yang dianiaya warga di Kabupaten Toba, Sumatera Utara saat ini dirawat di rumah sakit. Atas kejadian itu keluarga korban meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat warga menganiaya seorang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Penganiayaan ini diduga akibat warga tak terima korban menjalani isolasi mandiri di desa setempat dan menjauhkan korban Salamat Sianipar dari kampungnya di desa Bulu Silape, Kabupaten Toba, Samosir. Video viral ini pun kemudian mendapat kecaman dari warganet. Untuk menghimbau untuk isolasi mandiri, dan sudah dilakukan, rupanya adalah sedikit mungkin trouble di desa, sehingga kemarin hari Jumat kami bawa ke rumah sakit Persea untuk diobati COVID-nya, Pak. Sementara itu menurut keluarga korban, Salamat yang mengalami depresi sempat meludahi tangannya dan ingin menyentuh warga agar warga terpapar COVID-19. Hal ini kemudian memancing kemarahan warga dan berujung pada penganiayaan kepada Salamat. Tapi gara-gara tempatnya tidak memungkinkan di Sianipar, lokasinya itu nggak ada lampu, udah ini takut keluar dari situ, dari rumah yang isolasi. Setelah itu nggak tahu kenapa, gara-gara udah ini keluar, udah ini kayak dibikin, ya dipukul, diikat, diseret di jalan, kayak lebih-lebih dari binatang lah dibuat. Akibat kejadian ini, Salamat akhirnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan.
Ratusan warga di Surabaya, Jawa Timur mengantri untuk menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Namun banyak warga tidak menjaga jarak dan menimbulkan kerumunan. Ratusan warga Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur mendatangi lapangan Pacar Keling Tambak Sari pagi tadi. Warga mengantre berjam-jam untuk menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Namun sayang, antrean warga ini menimbulkan kerumunan. Sebagian warga bahkan tidak menjaga jarak dengan warga lainnya. Saya kan ada jualan juga sepi, jadi kan ini buat tambah-tambah buat beli susu anak, buat bayar listrik dan lain-lain. Begitu ya? Iya. Melayani pembayaran BST sebanyak 172.870. Dengan nominal berapa? Dengan nominal sekitar 103 miliar rupiah total. Per KPM kan 600.000 ini untuk pembayaran bulan Mei sama Juni. Pemerintah membagikan bantuan sosial tunai atau BST kepada warga terdampak pandemi COVID-19. BST diberikan setiap bulan dengan nominal Rp300.000 per kepala keluarga. Namun untuk pembayaran BST bulan Mei dan Juni dilakukan sekaligus pada bulan ini, menjadi total Rp600.000. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews.